Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Afif dari kelas AK 701, mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, bahas terkait analisis laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2023. Kita mulai dari definisi dari laporan keberlanjutan itu sendiri. Laporan keberlanjutan merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia bisnis modern yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan komitmen mereka terhadap aspek lingkungan, sosial, tata kelola, atau yang lebih dikenal dengan ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran global mengenai dampak industri terhadap lingkungan dan masyarakat, maka laporan keberlanjutan ini menjadi elemen yang sangat penting bagi perusahaan, baik bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, konsumen, maupun masyarakat luas. Nah, dengan adanya laporan keberlanjutan ini tidak hanya dapat mengidentifikasi serta mengelola dampak operasional perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi yang lebih baik untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, mengapa PT Unilever? Saya membahas terkait PT Unilever karena PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar yang beroperasi di Indonesia yang telah lama menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Perusahaan ini menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan yang menggambarkan penerapan strategi keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Nah, saat ini laporan keberlanjutan memiliki peran yang semakin strategis di tengah meningkatnya regulasi global dan nasional terkait praktik bisnis keberlanjutan. Di Indonesia sendiri, penerapan standar keberlanjutan semakin diperkuat dengan adanya regulasi dari peraturan OJK, yaitu tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, yang mewajibkan perusahaan publik seperti PT Unilever Indonesia ini untuk menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan secara berkala. Selain itu ada juga standar eh, internasional seperti Global Reporting Initiative dan Sustainability Accounting Standard Board atau SASB yang juga menjadi acuan bagi banyak perusahaan termasuk PT Unilever ini sendiri. Nah, selanjutnya kita mulai dari sejarah singkat PT Unilever Indonesia Tbk ini. PT Unilever Indonesia Tbk ini beroperasi sejak tahun 1933 dengan nama awal yaitu Levers Zeep Fabrieken NV. Nah, perusahaan ini pertama kali memproduksi itu produknya adalah sabun cuci Sunlight. Nah, sebelum berkembang menjadi produk yang kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, dan perawatan pribadi untuk saat ini. Nah, selanjutnya pada tahun 1980, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Dan pada tahun 1982, mulai Tbk itu sebenarnya mulai tahun 1982 dengan kode BEI-nya, kode sahamnya yaitu ONVR. Nah, pada tahun 2010, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan global, PT Unilever Indonesia meluncurkan sebuah inovasi yaitu Unilever Sustainable Living Plan atau rencana untuk keberlanjutan dari PT Unilever yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Laporan keberlanjutan tahunan menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG tadi,
serta mendukung tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs. Jadi, eh, sebagai tambahan, pada tahun 2023, laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia yang saya ambil untuk dianalisis ini mencerminkan tantangan dan pencapaian perusahaan dalam menghadapi isu lingkungan seperti pengolahan sampah plastik, efisiensi energi, dan keberlanjutan rantai pasokan. Visi dan misi perusahaan untuk visinya yaitu menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai suatu yang umum di Indonesia dengan menciptakan produk inovatif yang ramah lingkungan dan berkomitmen dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan untuk misinya yang pertama adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memimpin dalam inovasi produk yang mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Nah, kita bahas terkait prinsip dari laporan keberlanjutan. Kita mulai dari prinsip isi laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini merupakan instrumen penting bagi perusahaan dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas bisnisnya. Penyusunan laporan keberlanjutan ini harus memenuhi prinsip isi laporan keberlanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan informasi yang relevan, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, eh, PT Unilever ini menerapkan prinsip yang memastikan keterbukaan dan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan. Nah, untuk analisis terhadap laporan keberlanjutan PT Unilever tahun 2023 ini yang pertama adalah konteks keberlanjutan. Nah, prinsip ini memberikan gambaran kontribusi perusahaan terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial. Dalam laporan keberlanjutan PT Unilever tahun 2003 ini menunjukkan keterlibatannya dalam pencapaian SDGs, terutama pada bidang yang pertama SDGs 12, yaitu terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu melalui program pengurangan sampah plastik dan efisiensi energi di bidang di fasilitas produksi. Kemudian ada juga SDGs 13 terkait penanganan perubahan iklim dan SDGs 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, PT Unilever juga berkomitmen terhadap net zero emission dan pengurangan penggunaan plastik. Kemudian terkait materialitas, eh, materialitas ini adalah prinsip yang menuntut perusahaan untuk melaporkan isu-isu yang memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis maupun pemangku kepentingan. Nah, PT Unilever ini mengidentifikasi isu material berdasarkan asesmen materialitas yang dikategorikan terhadap beberapa aspek utama seperti lingkungan, sosial, tata kelola pemerintahan, atau tata kelola dalam perusahaan seperti transparansi dalam rantai pasok, kebutuhan terhadap regulasi, serta kebijakan anti korupsi. Selain itu aja juga setiap aspek materialis ini dikaji melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelanggan, maupun investor. Kemudian untuk prinsip yang ketiga itu terkait kelengkapan. Nah, PT Unilever ini dalam laporan keberlanjutannya telah mencakup data dari seluruh unit bisnis, termasuk yang pertama data konsumsi energi dan emisi karbon di pabrik yang PT Unilever ini punya pabrik di Cikarang dan Rungkut. Kemudian yang kedua ada capaian dalam program PT Unilever Sustainability Living Plan tadi yang mencakup efisiensi penggunaan air dan pengolahan sampah plastik, serta program tanggung jawab sosial seperti Sekolah Sehat Lifebuoy.
Kemudian yang keempat adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, eh, PT Unilever ini dalam laporan keberlanjutan tahun 2023 menunjukkan keterlibatan dengan berbagai pihak. Yang pertama konsumen, yaitu melalui survei terhadap preferensi produk ramah lingkungan, terhadap mitra bisnis, terhadap lembaga pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah kepatuhan PT Unilever terhadap kebijakan lingkungan, serta pada pihak investor, yaitu melalui informasi terkait risiko ESG dalam forum tahunan. Selanjutnya adalah yang tadi yang saya maaf, tadi slide-nya belum tertampil yang terkait SDGs. Nah, PT Unilever ini terlibat dalam SDGs 12, 13, dan 8. SDGs 8. Ini terkait materialitas, tadi tata kelola, sesuai. Nah, untuk kelengkapan, kemudian yang terakhir keterlibatan pemangku kepentingan. Itu terhadap empat pihak. Selanjutnya untuk prinsip yang kedua adalah prinsip kualitas laporan keuangan. Nah, ada 4 dalam prinsip kualitas laporan keuangan itu yang saya tampilkan. Nah, untuk yang pertama itu kita bahas terkait apa sih prinsip kualitas itu. Prinsip kualitas itu adalah eh, laporan keuangan yang efektif tidak hanya harus mencerminkan isu material dan ya relevan bagi perusahaan, tapi juga memenuhi prinsip kualitas agar dapat dipercaya. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa ada standar pelaporan dalam laporan keberlanjutan ini, yaitu Global Reporting Initiative sebagai standar pelaporan keberlanjutan yang digunakan oleh banyak perusahaan di dunia, termasuk PT Unilever ini sendiri. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri ada dari Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017. Nah, laporan keberlanjutan ini PT Unilever tahun 2023 ini telah menerapkan berbagai prinsip kualitas dalam penyajiannya yang mencakup aspek keakuratan, keseimbangan, keterbandingan, kejelasan, ketepatan waktu, dan keandalan. Untuk yang pertama terkait keakuratan. Nah, PT Unilever Indonesia ini dalam laporannya menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya, seperti yang pertama sistem manajemen lingkungan dan sosial internal, kemudian pihak ketiga yang independen, seperti auditor eksternal, kemudian yang ketiga ada referensi ke standar global, yaitu mengacu pada GRI standar. Kemudian yang kedua ada keseimbangan atau balance, yaitu bagaimana PT Unilever ini menyajikan informasi positif maupun eh, tantangan yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada keterbandingan, yaitu memungkinkan perbandingan kinerja dari tahun ke tahun dan dengan perusahaan lain. Serta yang terakhir adalah kejelasan yang disajikan dalam format jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kepentingan. Tapi ada juga prinsip lain dalam kualitas laporan keberlanjutan ini yang selain itu ada ketepatan waktu, yaitu ketepatan waktu dalam pelaporan laporan keberlanjutan ini dan keandalan atau reliability. Keandalan ini yang dimaksud adalah telah diaudit oleh auditor yang independen serta adanya sertifikasi dan pernyataan dari manajemen bahwa laporan telah dianggap kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan. Kita mulai dari keakuratan. Nah, PT
Unilever ini menggunakan data yang sudah diperoleh dari sumber yang terpercaya, seperti sistem manajemen internal, kemudian audit eksternal telah dilakukan sebagai verifikasi data, kemudian standar global untuk pelaporannya menggunakan standar dari GRI standar. Kemudian terkait keseimbangan. Nah, PT Unilever pada tahun 2023 ini laporannya menunjukkan pendekatan yang transparan dan jujur dengan mencantumkan yang pertama keberhasilan, yaitu pencapaian target pengurangan plastik sebanyak 50% pada kemasan produk dan penurunan emisi karbon 80% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kemudian terkait tantangannya, yaitu terdapat keterbatasan penggunaan bahan baku berbasis daur ulang dan tantangan membangun ekosistem daur ulang berkelanjutan di Indonesia. Nah, dengan adanya keberhasilan dan tantangan ini menggambarkan bahwa yang menggambarkan laporan yang objektif tentang pencapaian dan kendala yang dihadapi perusahaan. Jadi selain ada keberhasilan berupa realisasi yang melebihi target, selain itu ada tantangan juga dalam penerapannya. Kemudian keterbandingan, data tren yang menunjukkan perkembangan indikator keberlanjutan dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya, graf ini menunjukkan tren penurunan konsumsi energi, emisi CO2, serta peningkatan jumlah limbah yang dikelola dari tahun 2021 hingga 2023. Juga merupakan keberhasilan atau suatu hasil yang positif. Kemudian terkait kejelasan, nah seperti pada umumnya bahwa pelaporan keberlanjutan ini eh, haruslah menghindari istilah teknis yang terlalu kompleks bagi pembaca awam. Kemudian terkait adanya infografis, jadi pada laporan keberlanjutan PT Unilever ini menampilkan juga tabel-tabel dan diagram yang bermudah bagi pembaca atau pemangku kepentingan untuk memahami data. Serta adanya struktur yang sistematis, yaitu pembagian bab yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan laporan keberlanjutan ini dapat diakses dengan mudah di website, sehingga accessible. Analisis kinerja keberlanjutan PT Unilever Indonesia. Seperti sudah yang kita bahas sebelumnya bahwa laporan keberlanjutan ini yang pertama PT Unilever ini sudah menerapkan prinsip isi dan kualitas. Nah, untuk saat ini kita akan mengkaji terkait laporan keberlanjutan PT Unilever dengan menerapkan prinsip isi dan kualitas yang telah dibahas sebelumnya tadi. Nah, yang hasil dari pembahasan sebelumnya, kita dapatkan beberapa informasi dari laporan keberlanjutan PT Unilever, yaitu eh, pencapaian utama PT Unilever Indonesia ini adalah telah berhasil melakukan pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi. Kemudian yang kedua ada inovasi produk, yaitu produk yang ramah lingkungan.
dan produk berkelanjutan. Kemudian adanya dampak sosial yang positif bagi masyarakat dengan adanya tadi program Sekolah Lifebuoy, program pemberdayaan masyarakat, dan edukasi konsumen. Kemudian terkait tata kelola, ada peningkatan transparansi dan kepatuhan PT Unilever ini terhadap regulasi lingkungan. Nah, dari pembahasan kita tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa PT Unilever ini telah menerapkan prinsip akuntansi keuangan berkelanjutan dengan baik, serta memperhatikan aspek ESG dalam operasionalnya. Laporan keberlanjutan tahun 2023 PT Unilever ini memenuhi prinsip isi dan kualitas, namun masih ada mungkin ruang untuk yang dapat ditingkatkan. Namun kalau untuk sesuai standar, mungkin laporan dari PT Unilever ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu aturan dari OJK dan GRI. Kemudian eh, saran untuk laporan keuangan PT Unilever, laporan keberlanjutan PT Unilever selanjutnya yaitu adalah untuk meningkatkan transparansi pengukuran dampak, data yang lebih eh, transparan mungkin, kemudian integrasi yang lebih lanjut dengan laporan keuangan, kemudian ada meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Mungkin sebelumnya kita pada data sebelumnya mungkin PT Unilever ini sudah beberapa melibatkan pemangku kepentingan. Namun mungkin masih ada ruang untuk adanya peningkatan lagi. Kemudian adanya penyajian data yang lebih komparatif dan konsisten, dan pemanfaatan teknologi untuk akuntansi keberlanjutan, sehingga data lebih dapat diandalkan. Sekian pembahasan saya kali ini terkait analisis laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.